Polisi merilis hasil penggerebekan terhadap salah satu rumah di perumahan mewah yang berada di Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang dijadikan clandestine lab happy water dan liquid narkotika. Diketahui saudara penggerebekan tersebut dilakukan oleh Barreskrim Polri bersama Polda Jawa Barat dan Ditjen Bea dan Cukai pada hari Rabu 11 Desember 2024, di mana di dalamnya terdapat beberapa barang bukti dan juga alat produksi narkotika. Untuk informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jawa Barat, yakni Adi Ramadan Pratama. Halo rekan Adi. Halo Sandi. Baik, seperti apa ini terkait proses penggerebekan polisi terhadap salah satu rumah ya yang berada di perumahan mewah di Bandung yang diduga menjadi pabrik narkotika tersebut. Silahkan laporan Anda. Ya, terima kasih Sandi. Ya, jadi tepatnya ini di belakang saya yang berada di salah satu perumahan mewah yang ada di Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten. Ini terdapat di salah satu rumahnya ini terdapat tempat atau pabrik rahasia atau namanya Clandestine Lab ya, yang ini merupakan tempat produksi bagi happy water dan liquid narkotika. Nah, tepatnya yang berada di belakang saya ini sempat digerebek oleh Barreskrim Polri pada hari Rabu, pada hari Rabu 11 Desember 2024 kemarin. Ya. Nah, pada saat kejadian ini penggerebekan tersebut ini dimulai pada pukul 11 pagi hari waktu Indonesia bagian barat, dan di sana kepolisian atau Barreskrim Polri ini berhasil menangkap dua tersangka ya, beserta dengan barang bukti yang ada di dalamnya berupa bahan-bahan produksi untuk happy water atau liquid narkotika dan juga alat-alatnya tadi kemarin di sana. Dan hari ini tadi Barreskrim Polri dan bersama dengan Polda Jabar dan Bea Cukai, Dirjen Bea Cukai ini melakukan jumpa pers mengenai terkait dari penggerebekan kemarin dan pengungkapan apa-apa saja yang terjadi di dalam, sekaligus barang bukti dan juga ini proses bagaimana bisa pengungkapan dan yang lain-lain begitu Sandi. Baik, terkait barang bukti yang telah diamankan oleh pihak kepolisian sendiri, kira-kira barang bukti apa saja yang bisa diinformasikan kepada Tribuners terkait penggerebekan tersebut? Silahkan, Ade. Nah, untuk sebelum masuk kepada bukti-bukti atau barang buktinya, jadi ini merupakan pengembangan dari kasus yang ada di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor ya pada saat itu. Jadi awal mulanya itu kepolisian atau Barreskrim Polri ini berhasil mengungkap atau menangkap uh, pelaku tersangka, maksudnya berinisial SR itu di Cibinong. Pada saat itu dirinya ini sedang mengantarkan mengantarkan happy waternya ini untuk menuju ke Jakarta, lalu ditangkap di Jalan Raya Gorpemda di Kecamatan Cibinong. Lalu pengembangan tersebut masuk kepada TKP kedua, yaitu di komplek yang berada di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Lalu juga langsung ke sini di TKP ketiga, dan di sini ditemukan beberapa barang bukti ya, mulai dari bahan baku narkotikanya seperti 3 buah drijen berisi cairan bening dengan total 3 liter, positif mengandung golongan amfetaminal, lalu juga ada 1 botol plastik, lalu beberapa aluminium foil, dan juga ini bahan baku untuk prekursor. Ini seperti 2 botol merah ukuran 1 liter berisi cairan bening, ini mengandung DMP, lalu juga ada bahan baku lainnya ini yang berkisaran, ini jika ditotalkan ini bersama mesin produksi ini mencapai 670 juta ya. 670 miliar 832 juta ya. Jadi di sana ini merupakan banyak barang-barang bukti mulai dari bahan baku, alat produksi, lalu tersangka, lalu ada juga tadi uang tunai yang diamankan oleh pihak kepolisian atau dari Barreskrim Polri sendiri. Begitu Sandi. Baik, terkait tersangka yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian sendiri, apakah
masih ada kira-kira pelaku lain yang saat ini jadi buron atau memang belum diketahui keberadaannya? Ya, baik dari berdasarkan keterangan dari uh, Wakabareskrim Irjen Pol Asep Edi Suheri ini mengatakan bahwa pihaknya ini dalam kasus ini menangkap atau mengamankan 3 pelaku ya. Yang pertama itu berinisial dari SR, ini ditangkap di Kabupaten Bogor, lalu juga eh, di Kabupaten Bandung sendiri ini ada 2 tersangka ya berinisial SP dan IF. Lalu juga mereka ini ditangkap pada saat akan memproduksi barang-barang narkotika ya pada saat itu, pada saat penggerebekan. Dan ini Wakabareskrim Irjen Pol Asep Edi Suheri ini mengatakan bahwa pihaknya juga ini sedang mencari atau terdapat daftar pencarian orang ini berinisial A ya, yang diduga ini merupakan salah satu pengendali dari laboratorium rahasia yang ada di Kabupaten Bandung. Jadi ada 1 orang yang ini masih dicari oleh petugas kepolisian sendiri, begitu Sandi. Baik, artinya kalau di total ini untuk sementara ada 4 pelaku ya, dan 3 sudah ditangkap dan 1 masih buron. Seperti itu ya, Ade? Betul, Sandi. Ya, baik. Rekan Ade, untuk yang terakhir, apakah mungkin ada informasi dari warga sekitar di lokasi tempat penggerebekan? Apakah sebelumnya ini salah satu rumah mewah yang digerebek oleh pihak kepolisian ini memang tidak ada kecurigaan dari warga setempat? Ya, Silakan. berdasarkan keterangan dari warga sekitar, khususnya yang ada di sebelah rumah yang digerebek, yaitu Iksan, ini mengatakan bahwa sebenarnya dirinya juga tidak mengetahui aktivitas apa yang terjadi di dalam rumah. Dikarenakan para pemilik rumah, khususnya para pelaku sendiri, ini tidak aktif keluar rumah. Jadi jarang terlihat aktivitas seperti apa. Namun beberapa waktu lalu ini ada kebisingan yang produksi atau di rumah yang digerebek tersebut. Ini kebisingan mulai dari banyak orangnya, lalu juga entah mengapa banyak yang tertawa, berteriak dan yang lain-lain di dalam rumah tersebut. Namun secara keseluruhan berdasarkan keterangan warga yaitu Iksan, dia mengatakan tidak begitu menjadi hal yang bisa dibilang tidak bisa dibilang. Jadi tidak terlalu penasaran lah atau mengapa ya? di dalam ya. Jadi di dalam sana itu seperti layaknya rumah biasa di luar, karena memang si para pelakunya sendiri ini jarang beraktivitas atau bersosialisasi dengan warga sekitar begitu. Oh ya, untuk berdasarkan keterangan dari Irjen Pol Asep Edi Suheri juga, ini para pelaku yang ditangkap ini saat ini terancam dengan pasal 114 ayat 2, lalu juga pasal 113 ayat 2 dan 113 ayat 2 ini yang tentang narkotika. Dengan para pelaku ini terancam dengan pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau paling singkat mereka atau para pelaku sendiri ini di penjara ini 5 tahun dan paling lama ini di penjara 2 tahun dengan denda paling sedikit itu 1 miliar dan paling banyak itu 10 miliar rupiah. Begitu saya. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan Pratama atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Terima kasih dari PRMM. Saya mencoba menjawab bahwa betul bahwa untuk kasus ini awal mulai tadi disampaikan oleh Pak Wakabareskrim bahwa mulai dari Bogor penangkapannya, dari mobil Muslim Bantan sampai ke sini, Pak. Karena untuk Nestlab ini yang kita bongkar beda-beda jenisnya, Pak. Contohnya waktu di Jogja betul lebih water, tapi tidak ada kaitan dengan ini. Di Bali juga beda, asis begitu, Pak. Jadi ini jaringan tersendiri, Pak. Ya, kalau Nestlab bisa jaringan tersendiri, karena mereka langsung ada
pengendalinya, baik dari dalam atau luar negeri, yang masukkan barang-barang dari luar negeri Indonesia. Makanya kita join operasional dengan Bea Cukai untuk memantau barang-barang masuk yang ilegal, barang-barang prekursor yang ilegal maupun barang-barang pembuatan daripada alat-alat untuk membuat narkotik itu dari melalui Bandara Suta ya, kita lakukan counter ferry sampai ke lokasi. Jadi emang untuk jaringan berbeda. Ya baik, makasih Pak. Masih ada DPO, kita masih mengejar pengendalinya. Ya, kita akan kembangkan terus sampai ke atas ya, sampai ke tingkat bandarnya, siapa pengendalinya. Tadi ada satu DPO yang disebutkan oleh Pak Wakabar Eskrim, ya kita akan kejar dia sampai dapat, ya sampai temukan jaringannya. Ini mungkin jaringan juga jaringan internasional antara Malaysia dan Indonesia karena barang-barang ini berdasarkan trace daripada Bea Cukai bahwa ini masuknya dari Malaysia. Ya, demikian. Terima kasih dari. Polisi telah merilis hasil penggerebekan terhadap salah satu rumah yang berada di perumahan mewah, tepatnya di Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang dijadikan clandestine lab Happy Water dan liquid narkotika pada hari Kamis 12 Desember 2024. Diketahui penggerebekan tersebut dilakukan oleh Barreskrim Polri bersama Polda Jawa Barat dan Dijen Bea Cukai pada Rabu 11 Desember 2024 lalu, di mana di dalamnya terdapat beberapa barang bukti dan alat produksi narkotika. Wakabareskrim Irjen Polisi Asep Edi Suheri menjelaskan bahwa penggerebekan tersebut ini merupakan pengembangan dari kasus pengungkapan narkotika yang ada di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Diketahui sebelum melakukan penggerebekan di Bandung, Barreskrim terlebih dahulu mengungkapkan peredaran narkoba dengan sebuah mobil, yakni saat melintasi jalan alternatif Gorpemda, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Bogor, Jawa Barat, di mana di sana ditemukan barang bukti kemasan saset berisikan serbuk Happy Water 100 saset dan 51 buah jerigen berisikan cairan liquid macam-macam rasa dengan total isi cairan sebanyak 259 liter. Selain itu, saudara, ditemukan juga bahan baku narkotika seperti 3 buah jerigen berisi cairan bening dengan total isi cairan sebanyak 3 liter atau positif mengandung golongan amfetamina. Setelah itu, pengembangan terus dilakukan hingga menemukan rumah tersangka, tepatnya yang berada di Komplek Bogor Asri, Blok B3 nomor 25, Kelurahan Nanggewer, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Barulah berdasarkan pengembangan tersebut, rumah mewah yang juga menjadi clandestine lab atau laboratorium rahasia di Kabupaten Bandung ini bisa terungkap pada Rabu 11 Desember 2024 lalu. Dari penggerebekan tersebut, polisi menangkap 3 orang tersangka, diantaranya berinisial SR yang berperan sebagai penghubung, kemudian tersangka kedua berinisial SP berperan sebagai peracik bahan baku, dan yang ketiga berinisial IV berperan sebagai pengemas. Asep mengungkapkan bahwa pihaknya juga sedang memburu 1 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO berinisial A. Adapun A diduga merupakan pengendali clandestine lab tersebut. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka yaitu menyamarkan lokasi produksi narkotika di tengah-tengah perumahan warga dengan motifnya yakni meraih keuntungan. Kemudian untuk barang bukti yang berhasil diamankan rencana akan digunakan dan dipasarkan di wilayah Jakarta untuk malam tahun baru nanti. Akibat perbuatan para tersangka ini, mereka dijerat dengan pasal 114 ayat 2, subsidi pasal 113 ayat 2, lebih subsidiar pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara dan denda paling sedikit yaitu 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang kami hormati
Pak Direktur Tipit Narkoba Barreskrim Polri, Brigjen Mukti Juarsa, yang hadir pada hari ini. Dan juga yang saya hormati ada hadir Bapak Kapus Lapor Barreskrim Polri, ada Brigjen Joko, dan juga hadir di sini Pak Kabak Genum Dipumas Mabes Polri. Terima kasih Pak Kabas Herdian Mulan. Dan juga yang saya hormati Bapak Direktur Intel, Bapak Direktur Interdiksi Narkotika. Saat ini perang terhadap peredaran penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar dan menjadi komitmen serius bagi kita semua. Komitmen ini juga sejalan dengan program Astacita dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, di mana pemberantasan narkoba menjadi salah satu perhatian khusus bagi beliau. Adapun tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden tersebut, Bapak Kapolri telah membentuk Satgas Pemberantasan Narkoba sesuai dengan Des Pemberantasan Narkoba yang berdasarkan pada Kep Menko Polkam nomor 153 tahun 2024, tanggal 4 November tahun 2024, yang merupakan suatu bentuk sinergitas dan kolaborasi antara kementerian lembaga dalam memberantas narkoba di Indonesia. Bapak Kapolri juga menyampaikan komitmen yang sama kepada kami bahwa kita semua harus terus berperan dan menuntaskan penanganan masalah narkoba dari semua lini, mulai dari hulu hingga ke hilir. Namun pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang dinamis membuat upaya pemberantasan narkoba menjadi semakin menantang. Dan hari ini kita semua menyaksikan hasil penggerbegan terhadap laboratorium penghasil narkoba, di mana hal ini menjadi bukti komitmen kami dalam menghadapi berbagai tantangan dalam menuntaskan peredaran narkoba dari hulu hingga ke hilir. Terkait dengan penggerbegan tersebut, kami dari Barreskrim Polri bersama-sama dengan Polda Jabar beserta Ditjen Bea dan Cukai melaksanakan joint operation dalam mengungkap clandestine lab happy water dan liquid narkotika yang berada di wilayah hukum Jawa Barat, khususnya di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dan Kecamatan Buah Batu, Kabupaten Bandung. Upaya ini berhasil ya dari mulai penemuan paket di Kelurahan Nangewer, Kecamatan Cibinong, yaitu TKP awal. Yaitu pada TKP pertama di sebuah jalan yang terletak di Kelurahan Nangewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ditemukan di dalam mobil tersangka inisial SR, yaitu yang pertama 100 saset kemasan berisikan serbuk happy water. Yang kedua 51 buah jerigen yang berisikan cairan liquid dengan macam-macam rasa dengan total isi cairan sebanyak 259 liter. Dan yang ketiga, 3 buah jerigen berisi cairan bening yang diduga sebagai bahan baku narkotika dengan total isi cairan sebanyak 3 liter. Dan ini sudah dengan pengecekan oleh lapor positif mengandung golongan amfetamin. Ya, positif mengandung golongan amfetamin. Kemudian perlu kami jelaskan di TKP yang kedua, yang terletak di salah satu perumahan di Kelurahan Nangewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ditemukan di rumah tersangka inisial SR, yaitu yang pertama 140 botol ukuran 20 mili berisikan liquid vape. Dan yang kedua 1000 saset kemasan happy water. Dan selanjutnya di TKP ketiga yang terletak di salah satu perumahan di Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ditemukan di rumah yang dijadikan clandestine lab
dengan inisial tersangka SP dan inisial IV, yaitu yang pertama bahan jadi antara lain. Ada beberapa poin yang akan kami sampaikan ya. Yang pertama sebanyak 7.333 saset kemasan berisikan serbuk happy water. Yang kedua sebanyak 494 botol liquid cair berukuran 20 ml. Yang ketiga terdapat 62 butir pil warna hijau kuning mengandung MDMA. Dan yang keempat ada 95 butir pil warna merah mengandung MDMA. Dan yang kelima 5,9 kg jerigen berisikan cairan liquid kopi rasa pandan dan anggur. Dan yang keenam terdapat 2 botol plastik bening berisikan cairan berwarna biru bening sebanyak 2,2 liter. Selanjutnya kami sampaikan untuk bahan baku narkotika antara lain. Yang pertama 3 buah jerigen berisi cairan bening dengan total cairan sebanyak 3 liter. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik positif mengandung golongan amfetamin. Ya. Dan yang kedua 1 botol plastik bening berisikan cairan bening sebanyak 3,03 liter positif mengandung memamfetamin. Ya. Yang ketiga 4 bungkus aluminium foil berwarna silver bertuliskan 10,4 kg berisikan serbuk yang sudah terpakai yang diduga bahan baku narkotika. Dan hasil pemeriksaan dari lapor adalah mengandung bahan kimia metil valeric acid. Yang keempat 1 plastik bening berisikan serbuk putih yang diduga bahan baku narkotika, dan ini mengandung bahan kimia siklopentankarboksilik acid. Selanjutnya perlu kami sampaikan untuk bahan baku prekursor antara lain yang pertama 2 botol warna hitam ukuran 1 liter berisi cairan bening dengan total sebanyak 2 liter. Yang ini mengandung DMF. Yang kedua terdapat 2 botol warna putih ukuran 500 mm berisi cairan bening dengan total sebanyak 10 liter. Dan ini mengandung DMF. Selanjutnya kami jelaskan untuk bahan baku lainnya antara lain ya. Yang pertama 246 kemasan bahan baku berupa serbuk perasa seberat 1 kg. Dan yang kedua 349,69 kg jerigen berisikan alkohol. Yang ketiga 8 kg jerigen berisikan metanol ya. Dan yang keempat sebanyak 66,1 kg jerigen berisikan vegetable glycerin. Yang kelima ada 275 kg bahan baku primer nabati. Dan yang keenam 3 dus kosong berisikan botol liquid kosong yang ukuran 20 mm kurang lebih sebanyak 12.150 botol. Dan yang ketujuh 1 dus kosong berisikan 50.000 saset kemasan happy water kosong. Selanjutnya kami akan jelaskan untuk mesin produksi dan perlengkapan yang digunakan untuk produksi. Antara lain, yang pertama 2 buah mixer, ya, mesin mixer merek Spiral. Ya. Yang kedua 1 buah alat sealing kemasan merek Happy Pack Indonesia. Yang ketiga 1 buah alat mixer, ya, merek Chris. Dan yang keempat 1 buah alat filling botol liquid. Yang kelima 2 buah kompor portable listrik merek Maspion. Yang keenam 2 buah kacamata plastik. Yang ketujuh 1 buah masker kimia. Yang kedelapan 1 set kacamata dan masker kimia. Yang kesembilan
1 buah termometer suhu, dan yang ke-10 uang tunai sebesar 75 juta rupiah. Perlu kami sampaikan di sini, seluruh barang bukti yang telah kami amankan sudah dinilai dan ditaksir bernilai total 670 miliar 832 juta rupiah. Ya. Jadi saya sampaikan, untuk seluruh barang bukti yang telah kami amankan ditaksir bernilai 670 miliar 832 juta rupiah. Ya. Nah, jika dikonversikan, download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.